Oke guys, kembali lagi sama saya Insan Babarek. Ini saya lagi mengerjakan mandau untuk panjang 35 cm untuk kerja. Dan yang ini kita buat parang. Ini parang mata dua. Ini kemarinnya lagi lah kita tempa. Nah, yang ini parang juga, cuman ujungnya belum saya bentuk, masih gelombang-gelombang juga matanya. Kalau yang sudah terbentuk kan kita gini, mintanya agak runcing sedikit ujungnya. Ini 35 cm untuk satu set. Dia minta gagang, bilah, sarung, anak pisau, lengkap set sama anak pisaunya semua. Ini masih kita kerjakan ya, ketebalannya lumayan. Dan ini sudah saya rapikan matanya tuh. Untuk di mata ini lurus. Ini sebelum kita gerindra itu memang dari tempaan sudah kita rapikan. Nah, nanti penentuannya itu ketika disepuh. Nah, yang bikin deg-degan itu pas disepuh bisa lari matanya. Beda dengan parang. Kalau parang kan matanya dua kiri kanan. Jadi ketika disepuh itu dia saling narik-menarik lah. Jadi seimbang dia. Kalau untuk parang nih jelas itu jarang ya. Nah, beda dengan mandau. Orang mandau ini matanya cuma sebelah. Jadi ketika disepuh itu cuman yang narik itu cuma di bagian mata. Nah, untuk di kolongnya itu istilahnya itu kayak betolak gitu. Nah, pernah dulu saya bikinkan video itu yang saya sepuh, bengkok dia kan bilahnya, tiba-tiba tuh lurus bilahnya. Jadi penentuannya itu ya di sepuhan. Saya pernah dulu nyepuh, sudah rapi kan, rapi dari kikir, agak pelan-pelan juga ngerjainnya. Waktu disepuh kolongnya terkeluar, kolongnya malah naik ke atas. Itu deg-degan betul itu. Ya mau nggak mau diulang lagi. Pas saya asah kolongnya tergesek, batu asahnya rata. Nah, ini mudahan lah rapi. Kita kerjakan dulu. Nah, ini bilahnya sudah kelihatan bentuknya. Tinggal kita rapikan lagi. Udah rapi nih tuh. Kalau kita rapikan, kita lanjut. Kayaknya nggak selesai sore ini, soalnya selesainya siang tadi, selesai nempanya agak kesiangan datangnya. Coba datangnya tadi jam 7, mungkin sore selesai nih satu bilah. Ya mudahan lurus lah nanti pas di sepuh. Kacung satu untuk kerja. Nah, kalau untuk mandok kerja itu biasanya ujungnya itu dibuat lebar atau agak besar ya, jangan dibikin runcing atau kecil. Nah, tapi tergantung yang pesan mintanya seperti apa. Nah, cuman kemarin yang pesan ini bilang minta mandok kerja aja, tipe lamet baung gitu aja dia ngomong. Nah, berarti untuk desain bilah itu saya yang desainkan. Berarti nanti kalau dia minta runcing ya bisa aja, cuman ya nanti kalau seandainya patah jangan bilang buatan kita yang jelek. Kalau untuk mandok kerja itu rata-rata lebar guys ujungnya. Tebal juga sih tuh, jaga-jaga. Kalau sampai tebal nih masih patah, orangnya makin nggak tahu lagi sudah.
Nah lain kalau bearing ya patah untuk benturan nggak heran, karena bajanya banyak betul itu. Bearing itu sebenarnya dibuat bukan untuk benturan. Nah makanya bearing itu biasanya ditaruh di as roda, di tempat plat kampas kopling ditaruh, karena bearing itu bajanya dikasih banyak karena dia untuk gesekan, bukan untuk tekanan, bukan untuk beban. Beda dengan spring. Kalau spring dia memang untuk beban. Makanya kalau untuk besi-besi yang ada, kalau saya pribadi itu lebih bagus memang spring, karena campuran nikel, besi, bajanya, terus karbon itu seimbang campurannya. Beda dengan bearing. Kalau bearing bajanya lebih banyak ya, karena memang bukan untuk beban, bukan untuk tekanan, tapi memang untuk daya gesek. Makanya bearing itu kalau dibakar, didiamkan dia lebih cepat suhunya turun ketimbang spring. Nah kalau spring ini kita bakar aja di ujungnya, itu merambat sampai sini. Kalau bearing tuh biar sampai tengah, di sini belum tentu panas. Jadi itu sedikit informasi lah. Makanya kalau untuk baja-baja padat itu bagus untuk nyembelih dia, bukan untuk benturan. Sudah saya buktikan itu. Sudah saya coba dulu. Sompal matanya pakai bearing. Padahal yang saya timpas itu bambu aja. Bambu kuning yang tebalnya hampir 2 cm itu. Sompal matanya. Apalagi ke ulin, apa nak terbelah. Oke, ini kita lanjut lagi. Kita tes dulu di ulin. Ulinnya. Suaranya nggak bisa padat karena nih lantainya basah dan juga bukan ulin lantainya. Ini habis kebanjiran guys. Kita boleh lihat sendiri di mata. Nah nanti tahu aja orang yang melihat, ini ada bekasnya lecet. Tidak bisa cek sendiri, yang kita sudah tes di ulin. Ulin yang besar kita nggak punya ya. Oke. Nah ini lanjut yang bilah mandau pesanan kemarin, ini baru selesai. Sudah dari kemarin selesai untuk kerja. Tipenya yang lamet baung 35 cm. Dan tempusarnya 2 saja. Ukirannya sederhana tuh. Ini baru selesai kita asah untuk bilahnya, dan untuk anak pisau baru mau diasah. Ini kita istirahat dulu bentar. Dan juga itu kebetulan rumah kemarin kebanjiran sepaha tingginya. Ini banjir yang paling tinggi. Nah ini untuk bilah, pacungnya 1. Ini kolongnya mungkin kelihatan. Bilahnya pacung 1 saja. Untuk anak pisau belum diasah tuh. Ini kemungkinan hari ini kita kirim. Nanti kalau ini sudah selesai baru kita mengerjakan pesanan bilah lagi, belalung dari saudara kita yang pesan, mungkin di daerah Jawa itu. Saya lihat profilnya di Gunung Tinggi itu, mungkin daerah Jawa itu, bukit-bukit tinggi. Untuk kemarin juga ada bilah 1 35 cm sudah kita kirim, tidak kita kontenkan juga. Ini kita mau menyelesaikan dulu yang ada ini, dan juga landasan mulai terpendam lagi, mulai mau roboh lagi. Bingung saya tuh membaikinya kayak apa itu. Nanti kita baiki lagi sebelum kita nempa. Sederhana saja.
kayunya bagus, coraknya, seratnya kelihatan semua. Nah, oke, sampai situ saja. Terima kasih atas waktunya telah hadir menonton. Hanya konten singkat saja. Terima kasih, saya akhiri. Salam budaya, sehat selalu.